Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman A dengan NIM 20346. Saya akan menjelaskan mengenai Cohen Nearest Neighbors. Cohen Nearest Neighbors atau bisa disebut dengan KNN adalah sebuah algoritma untuk melakukan klasifikasi terhadap objek dengan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. KNN memiliki keunggulan dapat mengklasifikasikan data yang tidak diketahui dengan adanya data latih dan data uji. KNN dapat prosedur yang berbasis matematis untuk mengevaluasi nilai kriteria tersebut menjadi sebuah keterangan klasifikasi. Algoritma KNN sendiri bekerja berdasarkan prinsip bahwa setiap data titik yang berdekatan satu sama lain akan berada di kelas yang sama. Dengan kata lain, KNN mengklasifikasikan titik data baru berdasarkan kemiripan. Alur cara kerja algoritma KNN. Langkah pertama, pilih nilai banyaknya tetangga K. Langkah kedua, hitung jarak dari jumlah tetangga K. Bisa menggunakan salah satu metrik jarak, yaitu Euclidean distance. Langkah ketiga, ambil tetangga terdekat K sesuai jarak yang dihitung. Langkah keempat, di antara tetangga K ini hitung jumlah titik data di setiap kategori. Langkah kelima, tetapkan titik data baru ke kategori yang jumlah tetangganya paling dekat. Langkah keenam, model spesial. Penerapan Cohen Nearest Neighbors. Klasifikasi adalah masalah penting dalam bidang data science dan machine learning. Algoritma KNN adalah salah satu algoritma tertua, namun akurat yang digunakan untuk klasifikasi pola dan model regresi. Penerapan Cohen Nearest Neighbors bisa digunakan pada 4 jenis ini, yaitu peringkat kredit. Algoritma KNN membantu menentukan peringkat kredit individu dengan membandingkannya dengan individu yang memiliki karakteristik serupa. Yang kedua, persetujuan pinjaman mirip dengan peringkat kredit. Algoritma Cohen Nearest Neighbors bermanfaat dalam mengidentifikasi individu yang cenderung gagal membayar pinjaman dengan membandingkan sifat mereka dengan individu serupa. Yang ketiga, pre-processing data. Dataset dapat memiliki banyak nilai yang hilang. Algoritma KNN bisa digunakan untuk proses yang disebut missing data imputation yang memperkirakan nilai-nilai yang hilang. Yang keempat, prediksi harga saham. Karena algoritma KNN memiliki kemampuan untuk memprediksi nilai entitas yang tidak diketahui, ini akan sangat berguna dalam memprediksi nilai saham di masa mendatang berdasarkan data historis. Berikut adalah beberapa area di mana algoritma Cohen Nearest Neighbors dapat digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prianto Bantu. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan KNN, K Nearest Neighbor. Kelebihan yang pertama yaitu mudah diterapkan. Mengingat kesederhanaan dan akurasi algoritma, KNN merupakan salah satu pengklasifikasian pertama yang sebaiknya dipelajari oleh data scientist pemula. Yang kedua, mudah beradaptasi. Kita dapat dengan mudah mengesankan peserta dan menambahkan scene yang unik pada presentasi. Yang ketiga, memiliki sedikit hyperparameter. KNN hanya membutuhkan nilai K dan metrik jarak yang relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan algoritma machine learning lainnya. Dan berikut saya akan menjelaskan mengenai kekurangan KNN. Yang pertama, tidak berfungsi dengan baik pada dataset berukuran besar. Untuk dataset berukuran besar, cost untuk menghitung jarak antara titik baru dan setiap titik yang ada sangat besar dan cenderung menurunkan kinerja algoritma. Yang kedua, kurang cocok untuk dimensi tinggi. Algoritma KNN tidak bekerja dengan baik pada data berdimensi tinggi karena dengan jumlah dimensi yang besar menjadi sulit bagi algoritma untuk menghitung jarak di setiap dimensi. Yang ketiga, perlu penskalaan fitur. Kita perlu melakukan penskalaan fitur sebelum menerapkan algoritma KNN ke kumpulan data apapun. Jika tidak melakukannya, KNN dapat menghasilkan prediksi yang salah. Dan berikut kekurangan yang terakhir, sensitif terhadap noise data, missing value, dan outliers. KNN sensitif terhadap noise dalam dataset. Kita perlu secara manual memasukkan nilai yang hilang dan menghapus outlier
dan menghapus outlier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badar Ahmad Hidayat dengan NIM 2023754. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai penggunaan dataset pada metode KNN. Di mana di sini kita menggunakan dataset Postprice. Yang pertama yaitu kita akan mengimpor library-nya, di mana di sini kita akan impor pandas. Nah, setelah kita mengimpor library, kita akan membaca datasetnya yaitu dengan df_pdret_csv dengan berestensi CSV dengan nama dataset itu hostprice_process.csv. Dan selanjutnya yaitu berikut datasetnya yang berjumlah 18 fitur, di mana 18 fitur itu yang diantaranya yang pertama itu price, threshold, hierarchical, romnum, xdist dan seterusnya. Nah, di sini kita akan membaca dari setiap fiturnya itu yang bernilai string. Nah, namun pada database di atas, itu sudah terdapat bernilai string. Dia semuanya sudah bernilai angka, maka dia akan bernilai 0. Selanjutnya kita akan pindah ke listing selanjutnya yaitu penginisialisasian variabel independen. Mana variabel independen itu dari 18 fitur itu berjumlah 17 fitur, diantaranya price, reset area, hierarchical, rom, list dan seterusnya. Di sini kita menginisialisasikannya dengan x. Selanjutnya yaitu kita akan menginisialisasikan variabel dependen yaitu sol yang berjumlah 1 yaitu sol dengan inisialisasi y. Dari jumlah fitur 17 fitur, maka dia berjumlah 16 fitur untuk independen dan 1 fitur untuk dependen. Selanjutnya itu kita pindah ke splitting data, di mana di sini pertama yaitu kita akan membagi data antara data train dan data test. Nah, di sini kita akan mengimport library-nya dengan skills clearance model selection. Kemudian kita akan membagi yaitu xtrain, ytest, ytrain dan ytest dan seterusnya. Setelah kita akan melakukan fitting data, di mana fitting data yang pertama itu kita import library-nya yaitu from scalar processing. Kita akan melakukan proses fitting datanya dengan scalar standar scalar fitting xtrain, ytrain. Nah, misalkan muncul seperti berikut. Selanjutnya itu kita akan melakukan splittingnya, di mana di sini ada xtrain, scalar fit transform xtrain, xtest, scalar fit transform xtest. Nah, setelah itu kita akan masuk ke metode Cohn-Nenner snackboards-nya, di mana pertama-tama yaitu kita akan mengimport library-nya from scalar snackboards. Kemudian kita akan melakukan classifier-nya dan fitting-nya seperti berikut. Classifier-nya yaitu neckboard classifier and neckboard sama dengan 3, dan selanjutnya yaitu kain fitting xtrain, ytrain. Dia akan fittingnya seperti berikut. Nah, selanjutnya yaitu kita akan memprediksi datanya dari data variabel dependen yaitu ypred. Ya, yprediksi ini itu kmpred xtest. Berikut hasilnya, dan ini adalah untuk melihat nilai aktual dan nilai prediksinya, mana ypred seperti berikut. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk di prediksi ke neckboards-nya. Nah, seperti berikut, dan selanjutnya ini yaitu bagian akurasi trainingnya dengan nilai 0,799 dan seterusnya, dan akurasi testing can score xtest ytest dengan akurasi testingnya yaitu 0,505118 dan seterusnya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai penggunaan dataset dari KNN. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.